Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini Sahara? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif pastinya ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, ayo di subscribe karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora ya. Dan jangan di skip iklan biar Sora bisa terus beli alat pembacaan, bersemangat juga untuk bacain kamu. Ya, oke, Sora, hari ini kita mau baca tentang apa? Sora, hari ini kita mau baca tentang yang berpisah jalan, ya, yang berpisah jalan denganmu akan kembali bersama, ya. Yang orang ini mungkin telah mengambil jalan berpisah sama kamu. Mungkin kalian mengambil jalan masing-masing, tapi pada akhirnya akan ada persatuan kembali, ya, untuk bisa bersama-sama. Yang berpisah jalan denganmu akan kembali bersatu denganmu. Yang berpisah jalan akan kembali bersatu denganmu. Oke, kita doakan hal baik akan terjadi kepada pembacaan ini. Bagaimanapun juga untuk banyak orang jangan baper-baper amat. Kita akan memulai pembacaannya dulu ya. Kita mau lihat siapakah mungkin orang ini, gimana cerita kalian dan sebagainya. Yang pertama, kamu bergiling dengan seseorang ini yang ada sisi narsis ya. Mungkin sebelumnya dia juga sering sekali ego, merasa dirinya oke, ganteng, kaya, cantik, good looking, banyak yang mau dan sebagainya. Ada sisi narsis di dalam dirinya dia. Ketika seseorang itu narsis, dia akan punya kecenderungan untuk ego. Ya, jadi kayak berasa dirinya itu yang harus selalu dikejar, dirinya yang harus selalu dingertiin dan sebagainya. Jadi seorang melihat di sini ada kemungkinan seseorang yang gengsi juga bisa gitu ya. Nah, namun kalau Sora lihat semenjak dia berpisah jalan sama kamu, kalau yang Sora lihat ya, di sini banyak yang masih sering kepikiran tentang kamu atau berpikir tentang perpisahan yang terjadi di antara kalian ya. Jadi orang ini bisa saja orang yang gengsian ya gitu loh. Jadi kelihatannya aja di depannya udah mungkin dia pandai menyembunyikan perasaannya, pandai menyembunyikan hatinya, moodnya gitu loh. Kesannya kayak mungkin dia biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dia masih memikirkan tentang perpisahan yang ada di antara kalian, ya. Lalu yang berikutnya, kalau yang Sora lihat di sini, ya perpisahan yang terjadi kemarin itu memanglah suatu periode di mana memang itu dibutuhkan. Artinya perpisahan yang ada kemarin itu memanglah perpisahan yang sudah semestinya. Walaupun tidak selalu berarti selamanya ya. Artinya kemarin itu mungkin memang kamu berpisah jalan sama dia itu karena memang mungkin karena terpaksa ya. Mungkin karena keadaan, mungkin karena situasi atau apapun itu ya. Nanti kita akan coba lihat kenapa kalian mungkin berpisah jalan. Cuman kalau yang Sora lihat di sini, perpisahan itu adalah sesuatu yang mungkin terpaksa dilakukan dan dilakukan juga dengan rasa sakit yang mungkin sebenarnya kamu nggak mau atau dia nggak mau atau kalian tahu sebenarnya kalian masih pingin sama-sama, jadi terpaksa ya terpisah itu mungkin ya. Yang berikutnya kita mulai ciri-cirinya dia. Yang berikutnya ada will be texting you. Orang ini yang berpisah jalan sama kamu ya adalah seseorang yang akan men-texting kamu. Artinya orang ini akan mulai menghubungi kamu duluan melalui pesan tertulis. Ya, jadi atau memang selama ini kamu pun udah sering hubungan-hubungan sama dia itu melalui chatting-chattingan gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat. Jadi akan merich kamu melalui pesan tertulis. Kamu mengenal orang ini sebelumnya mungkin melalui sosial media ya, kamu kenal sama dia melalui internet kah, sosial media kah gitu ya. Atau memang dia itu bekerja dalam industri-industri yang berhubungan dengan sosial media ya, internet. Jadi di sini ada yang kenalan online, ada juga kalau yang Sora lihat ya. Atau memang orang ini pun mungkin rajin untuk mantauin kamu di sosial media atau kamu juga mantauin sosial media dia gitu. Ya. Orang ini ternyata kemarin setelah berpisah sama kamu, dia itu banyak perenungan. Banyak yang dia pikirkan dan banyak yang ternyata terungkap setelah dia menjauh dari kamu. Ternyata banyak hal yang terungkap atau banyak hal yang akhirnya bisa dia pahami justru ketika dia sudah menjauh dari kamu.
ya. Sora akan pakai kartunya bolak-balik. Kita akan coba lihat apa sih yang sebenarnya dia ketahui setelah dia sudah berpisah dari kamu. Kita akan coba lihat ya, apa yang dia pahami setelah dia terpisah dari kamu. Apa yang dia pahami setelah dia terpisah dari kamu. Yang pertama, dia terpisah dari kamu sesungguhnya adalah periode untuk kalian bisa saling-saling kontemplasi, saling berpikir. Ternyata setelah dia terpisah dari kamu, dia semakin bisa menemukan pencerahan apa sih sesungguhnya perasaan dia ke kamu. Kalau ternyata dia sebenarnya sayang kamu, dia butuh kamu gitu loh. Jadi sebenarnya perpisahan kemarin itu lebih kepada break ya. Jadi dia lebih memahami gitu loh. Lebih dapat pencerahan bagaimana perasaan dia sesungguhnya ke kamu. Dan kalau Sora lihat di sini dia juga jadi semakin mengerti kalau selama ini juga kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Ya, kamu banyak berkorban untuk dia, membantu dia dalam segala hal. Membantu dia menyelesaikan masalahnya, membimbing dia, ngasih tauin dia, kasih dia pencerahan gitu loh. Ya. Di sini juga kalau yang Sora lihat dia merasa bahwa ada ikatan secara magic. Magic di sini bukan berarti secara ilmu hitam ya. Artinya di sini dia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan kata-kata, dengan kasat mata, sesuatu yang terlihat, bahwa ternyata dia cuma tahu ada koneksi yang ajaib di antara kalian. Artinya, mungkin saja kamu tuh sama dia terkoneksi secara kuat, mungkin kalian ada telepati kah, atau ada firasat-firasat kah, apa yang dia rasakan kamu rasain, kayak gitu loh. Sesuatu yang mungkin buat dia ini sesuatu yang aneh dan unik, magic dalam tanda kutip yang mungkin sebelumnya belum pernah dia rasakan sama orang gitu loh. Ya. Di sini juga terlihat bahwa ya, setelah berpisah jalan sama kamu, dia merasa kayak aku kehilangan kestabilan gitu loh. Di sini juga gambar sepatu, dia merasa setiap langkahnya dia, setiap jalannya dia itu selalu mengarah lagi kembali kepada kamu gitu loh. Ada langkah-langkah yang kayak tanpa sadar dia pun bingung gitu ya. Tapi dia cuma tahu bahwa hidupnya dia itu lebih stabil kalau ada kamu. Jadi selama perpisahan dia jadinya ada yang oleng ya. Dan dia menyadari kalau kamu adalah support system dia yang kuat, yang menyupport dia, melindungi dia, menjaga dia gitu loh. Dan kamu yang terbaik yang bisa dia miliki. Karena di sini kalau Sora lihat, dia melihat bahwa kamu adalah pribadi yang memberikan dia penguatan. Artinya mungkin orang ini banyak masalah dalam hidupnya, ada kendala dan sebagainya. Tapi kamu menjadi seseorang yang memperkuat dia, gitu loh. Kasih dia support, gitu loh. Ya, dan kamu juga seorang pribadi yang kuat, ya. Bisa bertahan bersama dengan dia. Mungkin kalian udah banyak sekali masalah yang itu lagi, banyak perdebatan, keributan, tapi kamu tetap bertahan. Ya. Dan dia juga melihat bahwa banyak periode perpisahan jalan ini membuat dia banyak sekali berpikir dan melihat transformasi perubahan. Dia bisa melihat bahwa hidup dia setelah nggak ada kamu sama sesudah nggak ada kamu. Gitu loh. Hidup dia itu berbedanya jauh, ya. Dan kita mau lihat lagi. Satu lagi mungkin ya. Dia juga bisa melihat bahwa kamu tuh orang yang banyak sekali telah mengorbankan diri, yang Sora udah bilang. Kamu banyak mengambil resiko demi untuk dia. Ya. Kamu banyak memberikan segala-galanya buat dia, bahkan mungkin mengorbankan diri kamu mengambil resiko untuk dia juga. Gitu loh. Contoh, dia ikutan mungkin kamu minjemin uang ke dia gitu ya, sedangkan kondisi keuangan kamu juga mungkin nggak cukup baik gitu loh. Itu kan resiko sebenarnya untuk kamu kan. Kamunya bisa nggak stabil karena nolongin dia, tapi nggak apa-apa, kamu bantu dia kayak gitu loh. Padahal kan ya nggak ada jaminan juga kalau dia pasti akan ngebalikin apa yang udah kamu bantu untuk dia secara materi maupun secara tenaga ya gitu. Tapi kamu mau ibaratnya nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang aku harus menanggung resiko itu, situasi mungkin gak bagus buat aku, dia mau untuk mengambil resiko. Soalnya kan coba lihat ya, secara garis besar lagi, apa sebenarnya yang mungkin menjadi isu secara garis besar di antara kalian yang mungkin membuat kalian
berpisah jalan ya kalau yang Sora lihat karena situasi, dan ada sisi tadi, sisi narsistik dia. Ya. Dalam 1 tahun ke belakang ya, mungkin kamu udah berhubungan sama dia, banyak sekali hal-hal yang terjadi sama kalian. Jadi banyak hal-hal yang intens banget terjadi di dalam 1 tahun ke belakang. Ya, mungkin kamu udah cukup lama jalan sama orang ini. Banyak yang Sora bilang tadi ya, banyak masalah-masalah yang berulang-ulang, itu lagi gitu masalahnya gitu loh ya. Dan di sini juga ngomongin perasaan yang terdalam ya. Jadi di sini mungkin ada ya dari kalian yang merasa bahwa orang ini tuh beneran sayang gak sih sama aku gitu loh. Beneran tulus gak sih sama aku gitu. Karena di sini hubungan itu kayak gak stabil, rentan. Entah dia rentan berbagi konsentrasi, rentan berbagi hati, rentan yang kayak gimana ya, kayak kamu ngerasa kayak orang ini tuh kayak nggak bisa benar-benar dipegang. Itu yang salah satu jadi concern gitu loh. Kok orang ini kayak anytime kamu bisa kehilangan dia, hubungan juga kayak bener-bener goyang gitu ya. Dan ngomongin soal kesabaran ya. Jadi di sini ngomongin soal kesabaran. Kesabaran, mungkin kamu sudah sangat capek menghadapi orang ini yang penuh dengan ego. Orang ini juga yang gak stabil tadi. 1 tahun terakhir ini banyak banget hal-hal yang terjadi yang menguras tenaga kamu, emosi kamu, menguras, kamu harus sabar abis-abisan, dan mungkin stok sabarnya menipis dan habis gitu. Tapi ini juga ngomongin soal, ada di sini jam pasir, ngomongin soal waktu. Mungkin di sini sudah ada sesuatu yang kamu tunggu dengan sabar, tapi itu tidak pernah datang gitu loh. Dalam 1 tahun terakhir itu, jadi mungkin yang membuat kamu semakin kayak pesimis mungkin sama hubungan ini, karena situasi dia yang gak stabil, kepastian yang tidak bisa dia beri, kok mungkin dia tidak bisa berubah gitu loh ya. Dan di sini lebih kepada sikap dia yang kamu merasa bahwa ada mungkin sikap-sikap dia yang cenderung kayak, kok kayak main-main ya, kok kayak gak serius ya, kayak play more, kayak main lagi gitu loh. Jadi lebih kepada kayak dia sering sekali main-main atau nggak serius. Entah dengan komitmennya, entah dengan sikapnya, entah cara dia memperlakukan kamu terus kayak lebih kebanyakan kayak main gitu ya. Ngerti kan? Maksudnya kayak makin hari kok makin kayak nggak serius jalan sama kamu. Itu ada yang Sora lihat ya. Dan kamu merasa bahwa dia tidak menjadi diri dia apa adanya. Ya, jadi mungkin di sini ada yang kayak kamu ngerasa bahwa orang ini beneran sayang nggak ya? Kok orang ini kok ada yang masih disembunyikan kan ya sama dari aku gitu. Jadi kamu merasa bahwa apakah benar-benar dia sayang? Nah, ini semakin membuat ragu. Hubungan kalian apalagi 1 tahun terakhir ini banyak sekali keraguan. Itu yang jadi isu ya mungkin di antara kalian. Kita mau lanjutin. Nah, dalam waktu 1 bulan terakhir ini, kalau Sora lihat akan mungkin ada kabar dari dia. Ya, dalam sebulanan ke depan akan mungkin ada kabar dari dia. Mungkin dia akan mulai menghubungi kamu, mungkin dia akan mulai ngomong sama kamu gitu ya. Itu yang Sora lihat ya. Ya, orang ini punya sejarah menjadi seorang player. Ya, jadi memang ini adalah seseorang yang punya histori banyak player. Makanya kamu merasa bahwa kamu nggak yakin nih gitu loh. Dia ini orangnya tulus nggak ya gitu loh. Bener nggak ya gitu. Ya. Nah, cuman kayak ada jalan. Ini Sora sambil buka ya. Nanti Sora dikomplain lagi. Sora sambil cek arti kata-kata sebenarnya apa. Kayak dia itu banyak yang kayak tahu gitu loh ya. Kalau jalan yang dilewatin susah gitu loh ya sama kamu, tapi kamu tuh tetap bertahan sama dia, tetap fokus jalan sama dia, meskipun banyak jalan berliku, sehingga dia merasa bahwa perjalanan ini yang sulit di dalam hidup aku, jalan hidupnya dia yang complicated, mungkin memang sebaiknya harusnya dijalankan sama kamu. Kamu adalah orang yang paling tepat untuk bisa menemani dia. Ya. Dan artinya kenapa dia pingin bertemu jalan lagi sama kamu, orang ini punya ketergantungan sama kamu. Ya, dia memang punya keterikatan yang kuat, ketergantungan sama kamu yang ngebuat dia itu seperti
aku tuh nggak bisa loh jauh dari kamu. Aku tuh sangat butuh sama kamu gitu. Jadi di sini orang yang secara jelas dan nyata ya dia butuh kamu gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Dia butuh kamu, butuh keberadaan kamu. Kita lihat yang ini singkat aja. Tuh kan? Dan dia masih penasaran apakah kamu senang atau bahagia tanpa dia. Artinya orang di sini banyak yang nggak bahagia tanpa kamu. Jadi merasa kamu adalah kebahagiaan untuk dia, ya. Dan dia pingin kembali bersama-sama kamu. Dia pingin mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan kalau dia butuh kamu, gitu loh ya. Dan aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Jadi nggak bisa lupa-lupa, ya, mikirin terus gitu loh. Jadi semakin dia main, semakin dia kepikiran kamu gitu. Mungkin ada yang ngerasa bersalah, dapat pencerahan, kok aku kayak gini gitu loh. Ya. Dan ternyata dia baru menyadari kalau kamu adalah sesuatu yang teramat baik untuk hidupnya dia. You were the best thing in my life. Dan dia banyak mendapatkan pelajaran secara spiritual, apalagi dengan koneksi kalian yang kuat. Jadi kalau Sora lihat di sini, Sora menangkap adanya seseorang yang cukup secara mendalam dapat pelajaran banget. Makanya dia pingin bersama-sama dengan kamu lagi gitu ya. Pertanyaannya kan sering Sora, tapi kali ini benar-benar nggak ya dia udah berubah gitu ya. Kita coba lihat apakah dia benar-benar sudah berubah. Kalau Sora lihat dia sudah mulai keingin untuk melepaskan energi negatif di dalam dirinya dia. Ada keinginan. Ingat ya, manusia itu kan juga butuh melepas itu secara perlahan-lahan. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada keinginan dia melepaskan segala sesuatu yang negatif, yang toksik dari dalam diri dia, pikiran dia, sikapnya dia secara pelan-pelan. Tapi di sini dia juga menyadari kalau dia butuh kamu. Dia butuh support yang tepat. Gitu loh. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini menyadari bahwa aku harus melepaskan yang lama kalau aku pingin sama kamu, tapi dia juga menyadari aku butuh support dari orang. Aku nggak bisa jalan sendiri karena dia memang punya kebiasaan bergantung sama orang ya. Artinya dia punya ketergantungan sama kamu. Dia merasa dia butuh kamu untuk support dia. Ya. Dan dia percaya dia pingin melakukan, ada niatan positif di sini. Ada energi positif yang dia pingin niat untuk kayak aku bisa berlatih untuk fokus meninggalkan kebiasaan aku yang lama dan diri aku yang buruk. Kalau Sora lihat di sini, orang ini ada satu keinginan atau ada satu keniatan untuk berubah. Pingin hidupnya itu lebih balance. Kayak udah mulai capek, kayak hidupku kok kayak gini-gini melulu. Kalau hidupku kayak gini-gini terus, hidup gak akan bisa jalan dengan lancar. Gitu ya. Jadi dia merasa orang ini kalau Sora lihat sudah mulai melakukan transformasi secara pikiran. Ya. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia mentransformasi pikiran dia supaya lebih balance karena semua sikapnya dia, player dan sebagainya itu berasal dari pikiran. Dan dia merasa kamu adalah orang yang bisa menyupport pikiran dia nih. Jadi dia memang merasa dia pingin balik jalan sama kamu karena dia butuh kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Tadi Sora udah bilang ya, dia akan menghubungi kamu melalui texting ya. Kemungkinan besar ya. Dan kamu akan langsung melihat kemungkinan besar akan ada hasil yang nyata yang akan kelihatan. Dia akan langsung kayak nunjukin gitu loh. Walaupun tidak langsung ekstrim ya, tapi perlahan-lahan kamu akan melihat perubahan dia. Ya. Hanya memang di sini kalau yang Sora lihat kamu yang nggak yakin, kamu takut dia labil ya, sehingga kamu cenderung defense. Kamu tidak langsung mau menurunkan guard kamu dari dia gitu. Tapi itu wajar sih, namanya udah pernah dikecewain kan gitu loh. Kalau Sora bilang ya kalau kamu mau berikan kesempatan ya sambil dipantau aja gitu loh. Orang kan juga perlu untuk dibuktikan gitu loh. Wajar sih, Sora juga nggak nyalahin, Sora nggak belain, Sora netral kalau baca ya. Oke, nah di sini adalah saatnya sama-sama introspeksi. Kamu juga berpikir introspeksi kesalahan kamu juga mungkin ada apa kesalahan sama dia dan sama-sama ketemu jalan tengah ya kalau yang Sora lihat. Kedepannya ada possibility apa antara kamu sama dia? Kedepannya ada possibility apa antara kamu sama dia? Kalau Sora lihat di sini kalian akan dapat banyak pencerahan, ya, akan banyak dapat pencerahan, akan banyak proses-proses ya. Kamu terproses, dia pun terproses bersama-sama, ya. Dan akan ada lebih positivity hasilnya. Ada proses yang Sora lihat masih proses ya, tapi hasilnya terlihat lebih positif sih daripada sebelum-sebelumnya ya. Oke, dan
apa namanya, yang Sora lihat juga apa namanya, akan ada proses healing. Jadi gini, dia balik sama kamu itu nggak langsung instan gitu ya. Terlihat memang hasilnya, tapi nggak langsung instan terbuka begitu aja gitu, nggak langsung kayak gitu. Proses healingnya pelan-pelan. Dengan cinta kasih, dengan sayang. Ya, oke Sora. Sekarang kita mau, Sora ada bikin sesuatu yang baru. Ya, kita akan lihat ya. Di sini ada sesuatu soal angka. Nah, angka ini yang Sora bikin harusnya sebagai tanggal, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan angka ini selain tanggal, bisa saja tanggal dia menghubungi kamu, bisa saja tanggal ulang tahun kamu, bisa saja tanggal ulang tahun dia. Bisa saja nomor ini berarti sesuatu umur dia kah atau sesuatu. Pokoknya ini Sora garis besar untuk tanggal ya, tapi kalau ada insight lain dari nomor bisa. Sora akan ambil 5 nomor. Yang pertama ada nomor 26. Nih, sini ngambilnya. Ada nomor 19. Bisa saja itu nomor rumah juga bisa sih. Nomor 3. Ya. Ada 6. Oh. Ada 8. Tanggal jadian juga bisa sebenarnya. Tanggal 28. 28. Satu lagi. Tanggal 11. Ada sesuatu soal tanggal ini. Entah mungkin tanggal dia menghubungi kamu kah, tanggal dia apa namanya melakukan sesuatu, menghubungi kamu, tanggal ulang tahun, tanggal jadian dan sebagainya. Kita akan coba lihat di sini untuk sio astrologinya. By the way Sahara, kemarin Sora ya ampun Barbie palanya pusing. Kemarin dikomplain, Kak alfabetnya itu kecil banget sih katanya. Tahu nggak, charm astrologi itu lebih kecil lagi gitu loh. Ya. Jadi gini, jangan mempersulit hidup kamu. Ya, ini Sora kasih tutorial untuk mempermudah hidup. Di dalam Zoom itu ada teknologi yang namanya di dalam YouTube ada teknologi handphone kamu namanya, karena handphone kamu tuh smartphone. Jadi kamu bisa zoom dia. Ya, jadi mohon maaf, kayak menurut Sora itu adalah sesuatu yang jangan maaf ya Bun, ayah bunda, jangan terlalu males gitu ya. Kamu tinggal pause, terus kamu tinggal zoom kalau kamu merasa kamu butuh untuk lihat alfabetnya secara jelas. Ya, ini tinggal ini handphone nih ya, tek, di zoom gini, gitu. Ntar dia zoom dah, kelihatan deh secara jelas hurufnya huruf apa. Ya, itu satu. Kedua, kalau masih males juga ada teknologi namanya dimundurin. Ya, kamu bisa dengar Sora bacain ulang lagi alfabetnya apa. Ya, jadi jangan ampun dah segala alfabet aja Sora yang gedean, Sora yang kayak gini. Guys, kalau kasih masukan itu kasih masukan yang kasih masukan tuh yang apa ya, maksudnya kasih masukan tuh ide pembacaan. Nah, itu paling bagus buat Sora ya, kasih masukan tuh ide pembacaan ya. Sora bingung karena nanti ada aja yang dikomplain. Entar ini, entar itu, entar aduh ya ampun. Pala entar gatel ya, say gitu loh. Beli-beli terus tuh juga pakai dana Bunda. Ampun deh. Kalau mau ada yang sponsor boleh ya. Ini aja Sora berusaha sekreatif mungkin biar kamu tuh bacanya nggak bosen dengerin Sora. Toolnya Sora tambahin pelan-pelan. Kadang-kadang Sora juga kayak gini-gini tuh pakai ide-ide lagi. Hargailah kita usahanya para reader ini yang tiap hari upload untuk kamu. Bayangin kalau kita males ya kan. Nah, kamu bisa nggak ada tontonan ntar kan pas sore-sore ya kan nungguin kita gitu ya. Jadi kalau cuma masalah perihal Zoom, ayolah jangan dipersulit hidup kamu dengan cuma tinggal nge-zoom doang. Ya. Maafin, jadi bukannya curhat. Ini biar kamu tahu, ya kan namanya juga kita sahabat. Jadi curhat wajar lah ya kan. Aku tuh pinginnya friendly aja, jangan kaku-kaku amat hidup ini ya kan. Gemini, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Gemini lagi, wow Gemini Cancer sama Cancer. Apa perlu besok saya pakai baleho gitu di sini ya alfabetnya atau astrologinya dibacain Bunda, tenang aja dibacain ya, kan bisa diulang lagi di Zoom juga bisa ya. Nih sekarang alfabet. Oke. H Z K C
D, C, D, W, N, T, F, R, dikit lagi ya. E, V, B. Ya. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya Sahara ya. Nih, tinggal ini kamu pause di zoom gitu. Ya. Kadang-kadang baca-baca komentar kalian itu di antara dua. Kalau nggak seneng sakit kepala. Itu aja sih Sahara kalau dari Soraya. Jadi semoga dia segera datang bersatu dengan kamu, sama-sama menghealing, sama-sama berproses demi segala kebaikan. Maafin edisi hari ini Sora yang bawel ya. Kekurangan dan kesalahan kata Sora minta maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Kalau mau personal reading atau mau sumbangan untuk Sora, ayo sumbang Sora di kolom donasi bawah buat beli alat pembacaan. Ya, jadi alangkah baiknya komplain disertai dengan support ya kan. Atau mau ada yang sponsor beliin kartu, dengan senang hati saya terima ya kan. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.